Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Kena Kubis dan tentu seperti biasa di channel Info Sosial. Nah, teman-teman, kali ini kebetulan kita tidak sendirian karena kali ini kita bersama dengan abangda kita, senior kita, Sadri Rumanama, yang kemudian kita kenal bersama bahwa beliau telah banyak bergelut di berbagai macam organisasi. Dan teman-teman banyak yang kenal dengan beliau ini karena aktivis, bahkan di kalangan para pejabat di bangsa ini juga banyak yang kenal beliau. Nah, Bang, sehat Bang? Sehat. Jadi kabar gimana Bang? Alhamdulillah sehat. Kondisi kita juga sehat, tapi kita dalam keadaan atmosfer yang lagi memanas, baik itu kondisi politik, cuaca yang juga ekstrim. Jadi ya gitulah, lagi panas-panasnya. Siap Bang. Tapi kayaknya awal baru dari Maluku atau? Ya, saya baru dari Ambon karena lagi konsolidasi soal bagaimana anak-anak muda harus ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi dan berkompetisi pada Pilpres 2024 nanti. Sebelum Abang lebih jauh membahas soal itu, beberapa hari terakhir ini kita dibuat heboh, dibuat bingung sebagai masyarakat biasa, yaitu terkait dengan keputusan MK. Keputusan MK yang kemudian terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ya, tentang usia ya. Ya, batasan usia capres. Bacapres. Jadi, Itu kira-kira menurut pandangan Abang soal keputusan MK ini seperti apa? Jadi saya pikir ini Mahkamah Konstitusi sudah benar. Mahkamah Konstitusi sangat konstitusional jika mengakomodir anak muda untuk ikut berkompetisi dalam Pilpres 2024. Yeah. Selama ini ada sekat yang amat jauh antara politisi-politisi pemula, politisi-politisi senior, antara politisi-politisi pemula, politisi-politisi muda, dan politisi-politisi senior. Okay. Anak-anak muda selama ini terimajinalkan karena konstitusi kita, regulasi kita tidak memberikan ruang terhadap anak-anak muda untuk ikut berkompetisi pada level-level kepemimpinan tertentu. Dan kemarin putusan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan bahwa ada langkah maju dari sistem perpolitikan dan demokrasi kita. Dinda, saya berikan salah satu contoh. Di Finlandia itu Anna Marin dengan usianya hanya 36 tahun sudah menjadi Perdana Menteri. Mengapa tidak di Indonesia? Itu pertanyaannya. Makanya sebagai kelompok dan pemuda sudah tentu memberikan apresiasi penuh terhadap Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan ruang terhadap anak-anak muda untuk ikut berkompetisi pada level-level kepemimpinan yang paling tinggi di negara ini, yakni calon presiden dan calon wakil presiden. Berarti keputusan yang kemudian diambil oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan terkait dengan usia bacapres itu sudah betul ya? Ya, itu sangat konstitusional. Justru Mahkamah Konstitusi tidak konstitusional jika tidak mengakomodir hak-hak warga negara. Ini kalau soal usia itu pertimbanganlah pertimbangan mental, pertimbangan moral, dan pertimbangan intelektual. Saya pikir kalau kita lirik dari Undang-Undang Kewarganegaraan yang dikatakan sebagai orang dewasa di atas usia 18 tahun. Sangat naif kalau di usia 30-an tahun kita belum diberikan kesempatan untuk ikut berkompetisi, ikut berkontribusi pada level-level kepemimpinan tertentu. Seperti itu, Adinda. Tetapi kemudian kalau kita lihat berdasarkan aturan KPU kan harus usianya harus di atas 40 atau maksimalkan 40. Iya. Apakah itu bertentangan dengan keputusannya itu bagaimana? Enggak, saya pikir kalau putusan MK ini putusan ingkrah, lalu kemudian nanti walaupun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki fungsi legislasi, tetapi putusan MK itu putusan ingkrah yang segera direspon oleh teman-teman di DPR, khususnya Komisi 3 dan pemerintah untuk bagaimana merevisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang pemilihan umum itu kembali agar bisa mengakomodir anak muda untuk ikut berkompetisi pada level-level kepemimpinan tertentu. Seperti itu, Dinda. Baik Bang, kita lebih lanjut bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan ini, apakah kemudian itu
bermuara kepada seseorang atau kepentingan umum, atau kira-kira menurut abang kalau lihat ini untuk kepentingan siapa nih untuk soal ini? Ini untuk kepentingan kita anak-anak muda sebenarnya, tidak ada objeknya. Ini kan ada isu-isu soal politik dinasti. Misalnya Gibran lah misalnya. Mahkamah Konstitusi memberikan karpet merah terhadap keluarga presiden, tidak juga sebenarnya. Ini kepentingan kita semua. Percaya atau tidak, suatu saat kalau saya jadi bupati di 2024, tahun berikutnya saya maju jadi presiden kok. Kalau undang-undang ini sudah disahkan dan Mahkamah Konstitusi sudah mengakomodir kepentingan kita semua. Jadi selama ini kita terimajinalkan kita tidak bisa berkontribusi pada level-level kepemimpinan tertentu karena dibatasi oleh regulasi. Dan ini sangat diskriminatif. Makanya bukan hanya persoalan Gibrannya, tapi ini kepentingan kita bersama, Dinda. Karena Gibran ini sebagai modal awal, sebagai representasi politik kaum muda di masa depan. Soal isu politik dinasti ini sebenarnya, politik dinasti itu tidak ada pada ruang lingkup demokrasi. Kata dinasti itu sendiri itu berhubungan erat dengan yang namanya embryo question ataupun genetical question, berhubungan dengan keluarga itu sendiri. Sedangkan menjadi seorang pimpinan di negara demokrasi itu ditentukan oleh swing voters, ditentukan oleh suara terbanyak, ditentukan oleh rakyat, bukan ditentukan oleh keluarga. Jadi sangat keliru kalau kemudian ada isu dinasti politik dibangun bahwa Pak Presiden ini ingin membangun dinasti politik, itu sangat keliru. Bang, abang sebelum lebih jauh soal dinasti, kita tahan dulu soal itu. Siap. Dan ini kan kalau akhir-akhir ini isu Gibran nanti akan maju sebagai baca pres ini kan sudah beredar di sosial media nih, bahkan sudah menjadi viral nih. Siap, benar. Bahkan sampai kemudian keputusan MK untuk menolak terkait dengan persoalan gugatan yang kemudian digugat oleh beberapa partai itu. Apakah kemudian seorang Gibran ini yang diusulkan maju nanti akan maju sebagai bakal baca pres ini, kira-kira dari pandangan abang, seorang Gibran ini pantas nggak untuk nanti menjadi baca pres di tahun 2024 ini? Saya pikir ini secara pengalaman Gibran berpengalaman. Gibran menjadi wali kota dan memiliki prestasi. Itu artinya apa? Gibran punya kesiapan baik secara moral, baik secara pengalaman, baik secara mental untuk menjadi untuk naik level di kepemimpinan tertentu. Mungkin bukan hanya jadi wakil presiden atau presiden, bisa saja ke level yang lebih tinggi dari wali kota, yakni gubernur, ataupun ya bahkan menjadi wakil presiden pun nggak jadi masalah karena dia memiliki pengalaman, dia memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa sampai saat ini bro kita Gibran masih aktif sebagai wali kota di Solo. Iya, benar. Jadi saya pikir ya mampu-mampu saja karena dia punya pengalaman kepemimpinan, dia juga memiliki jabatan publik yang kemudian dipilih oleh rakyat secara langsung. Seperti itu, Dinda. Jadi kira-kira melalui pengalaman-pengalaman yang kemudian dilalui oleh seorang Gibran ini, bisa lah ya? Bisa bisa menjadi seorang wakil presiden, bahkan presiden. Kalau dia diberikan ruang, regulasi mengakomodir itu, konstitusi mengiyakan itu, ya boleh saja. Dan bukan hanya Gibran, saya pikir banyak bupati-bupati muda kok. Misalkan wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan lain-lain, boleh lah. Boleh berkompetisi, boleh berkontribusi. Jadi wakil presiden atau tidak itu adalah keputusannya ada di tangan rakyat, bukan di tangan Pak Presiden Jokowi. Seperti itu. Begitu, Dinda. Dan tadi abang sudah singgung sedikit terkait dengan persoalan dinasti ya. Dan ini kalau misalnya nanti seorang Gibran ini betul-betul maju sebagai baca pres di tahun 2024, maka apakah kemudian nanti ada orang berpikir bahwa ini adalah bagian daripada dinasti politik yang kemudian nanti dibangun oleh Presiden Jokowi beserta dengan keluarganya ini? Itu saya sudah jelaskan di awal, Dinda, bahwa politik dinasti itu tidak berlaku di negara-negara demokrasi, sebab dinasti itu sendiri berhubungan erat dengan namanya embryo question ataupun genetic question. Jadi kalau praktek-praktek seperti ini sebenarnya lumrah. Negara dengan indeks
persepsi demokrasi terbaik seperti di Amerika pun praktek-praktek seperti ini biasa-biasa saja. Kita tahu sendiri George Walker Bush menyiapkan anaknya George Bush sebagai presiden, bahkan adik kandungnya Jeb Bush sebagai gubernur di Florida pemilu lalu ikut berkompetisi di Partai Demokrat untuk menjadi nominasi calon presiden. Hal-hal biasa lah. Bahkan bukan hanya keluarga Bush, ada keluarga Clinton. Clinton itu lebih naif karena mempersiapkan istrinya Hillary Clinton menjadi bakal calon presiden dan sempat menjabat sebagai menteri luar negeri. Jadi yang dilakukan presiden saat ini itu bukan membangun atau membingkai dinastinya, membingkai kekuasaan politik dinastinya, tapi yang dilakukan presiden saat ini adalah sudah benar, menyiapkan keluarganya, menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Nah, belum tentu juga kalau Gibran berpasangan dengan siapapun pada pilpres ini lalu dia menjadi pemenang, kan belum tentu, karena itu ditentukan oleh rakyat. Seperti itu, Dinda. Jadi itu bukan bagian daripada upaya dinasti politik ya? Enggak. Jadi nggak ada itu sebenarnya. Karena Dinda lihat di sosial media itu kan sudah banyak beredar tuh, banyak isu-isu yang kemudian bicara soal dinasti politik yang kemudian dibangun oleh Presiden Jokowi ketika melihat seorang Gibran. Bahkan kemarin kan beberapa bulan yang lalu ya, itu kan tiba-tiba seorang Kaisang, anak kedua daripada seorang Presiden Jokowi, tiba-tiba naik menjadi seorang pimpinan tertinggi di partai PSI. Jadi seperti ini, Dinda. Kalau urusan partai itu adalah urusan internal mereka lah. Tapi kalau urusan presiden itu adalah urusan hajat hidup semua rakyat Indonesia. Urusan menjadi seorang pimpinan di negara ini adalah urusan kita semua. Makanya saya bilang bahwa yang dilakukan presiden itu adalah menyiapkan keluarganya, menyiapkan anak-anaknya menjadi calon presiden, menjadi calon pemimpin masa depan. Menjadi seorang pemimpin di negara demokrasi itu saya udah katakan bahwa ditentukan oleh swing voters, ditentukan oleh yang memiliki kedaulatan rakyat di sini yang berbicara. Bukan soal kekuasaan, bukan soal perangkat politik, bukan soal presiden. Kalau rakyat nggak berkehendak seorang Gibran jadi wakil presiden, ya nggak bakalan jadi. Percaya bahwa yang namanya dinasti politik itu sangat antitesis secara teoritis jika disandingkan pada sistem demokrasi. Di ruang lingkup demokrasi itu kekuasaan tertinggi tidak dipegang oleh keluarga, karena dinasti itu dibangun berdasarkan hubungan darah, hubungan pertalian keluarga, bukan berdasarkan suara terbanyak. Seperti itu, Dinda. Baik. Jadi kesimpulannya Pak Presiden tidak menyiapkan membuat dinasti politik, tapi menyiapkan keluarganya, menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Seperti itu, Dinda. Baik, oke. Terakhir, kalau sudah begitu teman-teman, pesan terakhir Bang kepada teman-teman yang kemudian sampai saat ini masih berpikir ya macam-macam terkait dengan ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh kakak kita tadi. Pesan terakhir untuk teman-teman yang sedang menonton di sana. Untuk teman-teman kelompok milenial, anak-anak muda, sudah saatnya kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita tidak beda jauh dengan senior-senior kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita memiliki kemampuan, kita memiliki kematangan emosional, kita memiliki kapasitas yang sama dengan senior-senior kita. Ini hanya soal kodrati, bahwa mereka dilahirkan duluan dan kita belakangan. Ini hanya soal kodrati, bukan soal kemampuan. Seperti itu. Jadi Gibran ini menjadi representasi pintu masuk untuk kita semua, bahwa suatu saat kita diberikan kesempatan yang sama. Kalau bukan kita, mungkin adik kita. Kalau bukan adik kita, mungkin anak-anak kita. Seperti itu, Dinda. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu untuk video kali ini, dan terima kasih Bang atas waktunya. Siap, tidak mengganggu. Seharusnya beliau ini sudah pergi ketemu orang di sana, cuma karena kebetulan baru ketemu dengan beliau, abang kita ini. Kayaknya saya sudah kita tanya-tanya sedikit dulu terkait dengan masalah-masalah yang kemudian lagi hangat di masyarakat hari ini. Nah teman-teman, untuk konten kali ini kita akan kembali ketemu di video-video berikutnya, dan saya Kena Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.